Asyiknya berburu ikan toman dan gabus di kolam bernuansa alam. Lebih dari 400 peserta maniak mancing dari semua kalangan laki-laki dan wanita, bahkan anak-anak membawa serta orang tuanya asyik melempar joran sekuat-kuatnya mengikuti lomba casting toman dan gabus, memeriahkan HUT ke-21 Kabupaten Banyuasin di kolam rawa pemancingan Amalia Lakeside di Desa Talang Tengah, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Ayo, ayo, strike, strike, toman-toman, tarik-tarik. Teriak pemancing yang melihat temannya mendapatkan ikan toman dan gabus di lokasi kolam Bim-Bim berisi toman dan kolam Dito berisi gabus, dan sejumlah kolam lainnya yang tidak berjauhan. Suasana serunya maniak memancing ketika melemparkan umpan buatan, yakni kodok-kodokan, soft lure, JF Girl Max juga JF Girl Retail yang diharuskan panitia untuk tidak memakai umpan hidup. Keseruan dan membuat betah ratusan peserta pemancing meski sambil lesehan atau nongkrong di pondok yang tersedia. Penghobi mancing tetap antusias berburu ikan toman dan gabus di kolam yang didesain seperti di alam liar yang sejuk dan rindang. Manajer tim Sriwijaya FC 2005-2007, Brigjen TNI Purnawirawan Haji Amalsyah Tarmizi dalam sambutannya mengatakan, casting toman ini kita cari pemenangnya yang dapat pancingan ikan toman ukuran terpanjang, kata Amalsyah yang mantan Dandim 0418 Palembang. Dengan pendaftaran 100, kita telah menyiapkan berbagai hadiah jutaan rupiah. Kita juga menyediakan hadiah door prize sepeda motor dari Bupati Banyuasin dan hadiah lainnya sepeda listrik, TV Android, dan hadiah menarik lainnya dari panitia. Pada kesempatan tersebut, pengundian dan pembagian hadiah utama door prize sepeda motor dimenangkan oleh peserta komunitas ASFC yang diserahkan Bupati Askolani, sedangkan hadiah juara mancing toman dan gabus diserahkan oleh Dandim, Sekda, dan Kepala Dinas Perikanan Banyuasin. Brigjen TNI Purnawirawan Haji Amalsyah Tarmizi menerangkan area ini kurang lebih 12,5 hektar. Kolam-kolam yang ada di tengah-tengah perkebunan sawit dan karet, tepat di pinggir jalan antara Jejawi, Rambutan, dan Palembang. Pihaknya menjadikan kolam pemancingan keluarga juga objek wisata keluarga bagi mancing mania yang sudah ada kelas-kelasnya, komunitas, kelompok, perorangan, semua tersedia di sini. Untuk yang hobinya casting toman, kita siapkan di kolam Bim-Bim di area 8.000 meter persegi. Bagi yang hobi mancingnya galatama khusus patin di area kurang lebih 900 meter persegi, 10 kali 90 meter. Begitu juga bagi yang hobi casting ikan gabus atau ikan tradisional seperti ikan betok, sepat, disiapkan juga rawa-rawa. Di kawasan ini disiapkan juga camping ground, hiburannya ada mobil ATP, perahu karet untuk yang hobi mancing di atas perahu. Kita siapkan musola, kamar mandi, dan WC yang baik. Mudah-mudahan pintu tol Jejawi dibuka sehingga akan cepat aksesnya, katanya. Pondok-pondok untuk bisa disewa yang hobi mancing bersama keluarga 2 hari 2 malam. Mancing di sini banyak pilihan, ada mancing harian kita rencanakan 25.000 di kolam Caca, tersedia ikan patin, gurame, lele, nila. Dia mancingnya kurang lebih 5 jam, hasilnya bisa dibawa pulang. Mau dapat 2 kg, 3 kg silakan. Kemudian di kolam Dito ini mancingnya kiloan untuk keluarga. Berapa kilo dia dapat akan ditambang di harga sesuai dengan harga pasar tambahnya. Kita ada rencana masuk Rp25.000, ada tiketnya dengan free 1 kg. Kalau dia dapat ikan gurame 1 kg free, tapi selebihnya bayar. Kalau di kolam casting itu yang hobinya dapat ikan, kemudian dilepas lagi, nanti aturannya kita sesuaikan. Ada kelompok rilis nanti diatur, juga ada untuk kelompok rilis yang ikan gabus di rawa-rawa. Atau nanti kalau mau pancing galatama, silakan ikut kelompok mancing galatama atau yang arisan bersama. Kami di sini sebagai pengelola siap membantu dan mendukung pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui wisata mancing keluarga. Mudah-mudahan untuk mengembangkan dan mempertahankan ikan rawa khas Sumsel ini, kita siapkan juga pengolahan pakan ikan atau semacam pabrik pakan ikan bekasnya. Bupati Banyuasin Askolani mendukung dan menyambut baik adanya kolam pemancingan alam yang indah ini. Kawasan pemancingan ini sangat cocok dengan kondisi alamnya dan ini sangat baik sekali. Untuk mengembangkan wisata alam di Banyuasin, kami pemerintah kabupaten mensupport sekali dan mudah-mudahan ini menjadi wisata pilihan para maniak mancing di Sumsel juga di Indonesia tutupnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.